Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan terkait konvensi HANA, khususnya klaster hak sipil dan kebebasan pada bagian pasal 17. Hak anak atas informasi yang layak. Sama seperti pasal 16, pasal 17 juga ini menjadi salah satu pasal yang tidak diaktifkan pada saat ratifikasi tahun 90, tetapi dihidupkan kembali pada tanggal 11 Januari 2005 pada masa pemerintahan SBY. Ayahanda dan Bunda, informasi layak anak ini tergantung dari media. Untuk itu, Ayahanda dan Bunda, pemilik media atau yang bekerja di media, baik televisi, cetak maupun elektronik, jangan pernah terlintas pada niat untuk melemahkan negara di dalam membantu proses perkembangan anak. Untuk itu, berikanlah informasi yang terbaik yang dapat diakses oleh anak-anak kita. Baik itu dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk suara, maupun dalam bentuk gambar. Bantu anak-anak kita untuk berkembang secara optimal. Begitu, bagi mereka yang memiliki buku atau percetakan buku, cetaklah buku yang membantu anak-anak untuk mendapatkan informasi yang layak. Bagi mereka yang memiliki program televisi, memiliki program di internet, baik itu dalam bentuk YouTube, Facebook, atau website, pastikan informasi-informasi yang kita publikasikan kepada anak-anak adalah informasi yang layak. Berarti ada informasi yang tidak layak. Ada 3 bentuk informasi, kalau bisa terhindarkan dari anak-anak kita. Tetapi kalau anak-anak kita sampai terakses ke informasi tersebut, sampaikan kepada mereka. Itu hanya diingat saja untuk menjadi filter agar tidak berbuat hal serupa. Apa saja? Pertama, informasi terkait dengan kekerasan, baik dalam bentuk maupun jenis-jenisnya. Kalau mereka terpapar mengenai informasi itu, sampaikan kepada mereka. Jangan pernah melakukan hal yang seperti itu. Selanjutnya, informasi terkait dengan pornografi. Hindarkan anak kita untuk mengakses informasi itu. Bantu mereka mengenal tentang kesehatan reproduksi dia, terutama bagi ayah untuk anak remaja prianya, untuk bunda untuk remaja putrinya. Perkenalkan mereka terkait bagaimana mereka melindungi bagian-bagian tubuh yang sensitif, sehingga tidak mudah orang mengambil gambar mereka atau mempublikasi gambar mereka. Sampaikan kepada mereka, kalau ada orang yang mau memotret atau yang mau menggambar atau yang mau membuat sesuatu kalau terkait dengan pornografi, katakan tidak. Informasi yang ketiga yang tidak boleh diakses oleh anak, ataupun kalau itu terakses, itu hanya menjadi pengingat saja agar mereka tidak mau berbuat
yaitu informasi tentang intoleransi. Intoleransi ini yang kemudian akan membuat persoalan baru. Seperti kasus yang terjadi di Amerika saat sekarang ataupun yang ada di Indonesia. Orang mau membuli atau menjelek-jelekan orang lain atas dasar suku, bangsa, ras, yang semuanya mereka hanya menonjolkan kekurangan tapi tidak menonjolkan kelebihan-kelebihan dari suku bangsa yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Ini yang kemudian akan memunculkan kebencian. Untuk itu ada 3 informasi kalau bisa tidak terakses oleh anak. Pertama, kekerasan, pornografi, dan intoleransi. Toh kalau mereka sampai mengakses, ingatkan kembali kepada mereka, itu hanya sebagai pengingat dan jangan sampai keluar dari mulut mereka dan tangan mereka sehingga membuat orang lain mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, material maupun imaterial. Apalagi saat ini di Indonesia ada pembatasan terkait dengan informasi elektronik. Ada undang-undangnya, ada pasalnya, ada jeratan hukum. Untuk itu, perkenalkan juga kepada anak kita. Ayahanda dan bunda, hak anak atas informasi layak anak kembali lagi tergantung siapa yang mendampingi, siapa yang membimbing, siapa yang mengasuh anak itu. Tidak lain adalah ayahanda dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama. Bagaimana kalau ada orang-orang yang menyimpan di luar? Kembali lagi, kata maaf itu yang didahulukan. Kalau ada orang yang mudah menyebarkan informasi yang tidak sesuai, maafkanlah orang-orang seperti itu. Karena apa yang dia lakukan, dia tidak sadari. Sekali waktu, pada saat polisi atau aparat penegak hukum memproses dia, baru dia tersadarkan. Karena pada saat dia berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, saat itu dia sedang dalam ketidaksadaran. Untuk itu, bantulah anak kita menjadi individu yang bertanggung jawab, mengakses informasi yang positif, lalu menghindarkan informasi negatif. Tetapi kalau sampai terakses informasi negatif, itu hanya menjadi pengingat agar dia tidak melakukan hal serupa. Begitu damainya hidup ini kalau anak-anak kita sehari-hari mengakses informasi yang layak. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya pada sesi berikut, masih pada klaster hak sipil dan kebebasan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.